Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Mutakin, calon guru pendidik angkatan 11 dari SD 018 Sukagali Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan dari koneksi antar materi ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun pada modul 2 dalam berbagai media. Oke, ada 3 bagian refleksinya. Yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Nah, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru atau diperoleh. Dalam modul 2 titik ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di lingkungan sekolah. Pendekatan yang digunakan yaitu adalah dengan teknik coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti dari coaching ini yang harus dimiliki antaranya adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching ini menggunakan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menyusun rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian terdapat ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, kemudian perencanaan, dan juga pasca observasi atau tindak lanjut. Kemudian, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Di sini ada 4. Yang pertama adalah cemas. Sebelum mengetahui isi materi dan modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu memahami dan mampu mengaplikasikan. Kemudian yang kedua yaitu interest atau tertarik mempelajari dalam eksplorasi konsep. Saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Kemudian gembira, saya merasa gembira ketika mampu untuk melakukan praktik coaching ya bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Kemudian terakhir adalah merasa optimis. Saya merasa optimis karena merasa mampu untuk mengaplikasikan materi ini di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang sudah saya rasakan baik adalah saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP untuk mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan juga demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coachee maupun sebagai pengamat ataupun supervisor. Kemudian apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki menurut saya adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada coach ini dan akhirnya dapat membantu coach menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul ini, modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach maupun sebagai supervisor. Saat saya mempraktikkan proses coaching ini, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan juga rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan tindakan agar sesuai dengan prinsip konsep, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagian yang kedua yaitu menganalisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Di sini memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan yang saya munculkan adalah bagaimana agar prinsip coaching ini dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Prinsip coaching ini dapat diterapkan di sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau untuk mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi ini jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, namun supervisi ini harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasinya dan juga pasca observasinya.
Kemudian, mengolah materi yang dipelajari dalam pemikiran pribadi sehingga menjadi wawasan atau insight baru. Nah, coaching dalam supervisi akademik ini dapat berpengaruh menurut saya dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid ini adalah yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pelajaran harus memahami perkembangan murid tentunya, tidak hanya aspek kognitifnya saja, namun juga harus memahami karakter dan juga sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching ini dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja yang, eee, terwujud dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, menganalisa tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan yang sesuai dengan konteks saya adalah tantangan terberatnya mungkin adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching ini atau mendiseminasikan atau memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman mengenai, pemahaman tentang coaching ini sendiri dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah ya, mengenai supervisi akademik. Karena di sekolah mungkin supervisi akademik ini hanya dijadikan sebagai penilaian rutin saja bagi kepala sekolah pada guru, kemudian seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Kemudian alternatifnya mungkin yang pertama dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru ataupun komunitas belajar agar terjadi penyeragaman atau pemahaman yang baik terhadap makna supervisi akademik itu sendiri. Kemudian yang kedua, solusinya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik ini melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah ataupun juga memberikan contoh langsung saat kegiatan komunitas belajar. Kemudian bagian yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Pada pengalaman masa lalu, saya pernah mengalami eh, disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas, menjaga kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya bagi saya. Jadi kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan kepala sekolah, pengawas, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasinya, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang, kedepannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Praktik praktik baik dari modul lain, dari modul 2.1 dalam pembelajaran diferensiasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terhadap menggunakan teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seolah coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud keadaan penuh saat melakukan proses coaching. Kemudian informasi yang didapat dari sumber lain, di sini saya dapat sumber lain dari jurnal oleh Rizky Aulia tahun 2019 dengan judul Supervisi Akademik Kepala Sekolah. Di sini informasi yang saya dapat ada macam-macam jenis supervisi akademik secara individual gitu ya. Individual ini bisa dilakukan dengan kunjungan kelas. Kunjungan kelas ini dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dengan pemberitahuan ataupun tanpa pemberitahuan. Kemudian ada observasi kelas, ini fungsinya untuk mengumpulkan data terkait pembelajaran seperti apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang ketiga itu adalah pertemuan individual, yaitu dilakukan dengan cara berdialog ataupun berdiskusi antara kepala sekolah dengan guru. Kemudian yang keempat, kunjungan antar kelas, yaitu mungkin seperti kunjungan kelas namun ditemani oleh guru lain sebagai bahan
referensi pembelajaran untuk, di kelas yang lain. Kemudian yang kelima adalah menilai diri sendiri, yaitu guru memberikan penilaian diri sendiri, bisa berupa pertanyaan-pertanyaan, yang telah disusun oleh kepala sekolah ataupun membuat jurnal yang disesuaikan dengan apa instruksi dari kepala sekolah yang ingin dinilai berdasarkan kompetensi yang diharapkan. Itu dia yang bisa saya paparkan berkaitan dengan koneksi antar materi pada modul 2.3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.